Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas wajibnya beriman kepada malaikat, berikut maknanya juga rukun-rukunnya. Dan hari ini kita lanjut pada pembahasan setelahnya, yaitu pembahasan wajibnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 67, Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Rasul sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semuanya diimani, baik itu Al-Quran, baik itu Injil, baik itu Taurat, baik itu Suhuf, juga Zabur, semuanya diimani. Diimani dalam artian bahwa kitab-kitab itu benar-benar merupakan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam artian diimani yakni diamalkan. Yang kita amalkan hanya Al-Quran saja. Adapun Injil, kemudian Suhuf, Taurat, dan Zabur, juga Suhuf Ibrahim alaihissalam, itu tidak kita amalkan karena bukan syariat kita. Tapi kalau ada ajaran atau syariat di dalam kitab-kitab tersebut yang sama dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, maka kita mengamalkannya. Saat kita mengamalkan ajaran tersebut pun bukan dengan motivasi bahwa kita ingin mengamalkan isi kitab itu, tapi ingin mengamalkan isi Al-Quran. Misalnya di antara perkara atau ajaran yang sama dari satu kitab ke kitab yang lainnya adalah wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke semua Rasul dan Nabi itu ajarannya sama, yaitu sama-sama menyuruh umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid yang diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya kita laksanakan. Tauhid yang diperintahkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya kita laksanakan. Begitu pula Musa dan Isa alaihimussalam, semuanya kita laksanakan. Karena apa yang diajarkan tersebut senada, selaras, sejalan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat yang tidak sejalan dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi jelas-jelas berlawanan, maka syariat Nabi terdahulu tidak bisa dilaksanakan. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang menikah dengan banyak sekali wanita. Berapa istri beliau? Ya, 100. Itu jelas tidak diperkenankan, karena syariat Nabi Muhammad SAW membatasi hanya pada jumlah 4 saja. Dan ini masih belum dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ada di sebagian daerah di negeri kita ini seorang laki-laki yang beristrikan lebih dari 4, kemudian berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, ya.
pendalilannya tidak tepat. Dalilnya sih benar, itu apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi pendalilannya nggak benar. Menjadikan perbuatan atau syariatnya Nabi Sulaiman sebagai landasan hukum dia di dalam beramal itu tidak benar. Kenapa? Karena ajarannya Nabi Sulaiman di dalam hal ini bertentangan dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak serta-merta ajaran seorang nabi itu bisa langsung diterima, bisa langsung diamalkan. Ditimbang dulu dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangankan yang kita orang biasa untuk mengamalkan ajarannya seorang nabi yang lain. Nabi yang lain aja kalau hidup sezaman atau di dalam zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus ngikutin syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau hari ini Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali juga untuk menjadi pengikutku. Gak bisa mentang-mentang begitu, saya kan juga Nabi, saya kan juga Rasul, saya kan juga ulul azmi. Ya sah saja dong saya mengamalkan syariat yang saya bawa. Enggak bisa. Kalau sudah masuk ke zamannya Nabi Muhammad SAW, semuanya harus tunduk dengan syariat yang beliau bawa. Hatta seorang nabi sekalipun, hatta seorang rasul sekalipun, hatta seorang ulul azmi sekalipun, apalagi yang bukan ulul azmi, bukan rasul, bukan pula nabi, lebih wajib lagi mengikuti dan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat. Yang dimaksud dengan wal mu'minun dalam ayat ini adalah para sahabat. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Allah. Apa sih yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang mengimaninya? Tidak. Wal mu'minun. Orang-orang mukmin juga mengimaninya. Dan yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat sekaligus menjadi tazkiyah bahwa sahabat imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan apa? Wal mu'minun, ya, wal mu'minun. Selanjutnya apa? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah. Semua itu yang maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga beriman kepada malaikat-malaikatnya, juga beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya, semuanya kita imani. Hatta Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan oleh orang-orang Nasara, tetap kita imani atau tidak kita imani? Tetap kita imani. Enggak terus lah Isa enggak usah deh karena dia dituhankan sama Nasara. Lah yang salah orang Nasara, bukan Nabi Isanya yang salah, ya. Nabi Isa tetap memiliki hak untuk diimani sebagai seorang nabi, untuk diimani sebagai seorang rasul, untuk diimani sebagai seorang ulul azmi. Itu hak itu tidak hilang dengan perlakuannya orang-orang Nasara terhadap beliau alaihi salam. Ya, jadi semuanya diimani tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Poin selanjutnya, iman kepada kitab-kitab mengandung 4 unsur, sama seperti yang sebelumnya. Iman kepada malaikat mengandung juga 4 unsur atau 4 rukun. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
entah itu suhuf Ibrahim, entah itu Tauratnya Musa alaihissalam, entah itu Injilnya Isa alaihissalam, juga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan tentu antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang sebelumnya adalah Al-Quran benar-benar dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang sebelumnya yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Tentu ada hikmah yang Allah kehendaki ketika membiarkan ajaran-ajaran sebelum Al-Quran itu diubah-ubah oleh tangan-tangan jahat manusia. Namun tidak demikian yang terjadi pada Al-Quran. Al-Quran benar-benar dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ajaran yang ada di dalamnya. Termasuk juga ajaran yang ada di dalamnya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain daripada itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang tidak berasal dari agama samawi. Kitab-kitab yang tidak berasal dari agama yang datang dari langit. Itu semua kitab-kitab hanya karangan manusia saja, kreasi manusia saja, tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu, tidak boleh bahkan untuk kita imani, ya, tidak boleh untuk kita imani selain kitab-kitab yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Kemudian unsur yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Itu semuanya kita imani. Itu semua yang sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nama-namanya. Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, karena Allah memang tidak memberitahukannya, maka kita imani saja secara global bahwa ada kitab-kitab yang Allah turunkan juga selain daripada kelima kitab yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi. Apa namanya? Kita nggak tahu. Sebagaimana juga ada rasul-rasul yang tidak diberitahukan namanya kepada kita. Yang diberitahukan kepada kita kan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, 5. Tapi apakah hanya 5 saja rasulnya Allah, utusannya Allah? Jawabannya tidak. Masih ada rasul-rasul Allah yang lain yang tidak diceritakan kepada kita. Masih ada utusan-utusan Allah yang lain yang tidak dikabarkan kepada kita. Wa rusulan qad qasasna 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rusulan qad qasasna 'alaika min qabl. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan ceritanya kepada kalian. Kisahnya kami sampaikan kepada kalian, yaitu tadi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wasallam. Tapi setelahnya Allah mengatakan wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Tapi ada juga utusan-utusan yang kami tidak ceritakan kepada kalian. Boleh tidak Allah melakukan seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Ya, sah-sah saja untuk Allah Subhanahu wa taala lakukan. Maka ada rasul yang Allah khabarkan kepada kita, ceritakan kepada kita, sebutkan namanya kepada kita. Ada juga yang tidak. Begitu juga kitab-kitabnya. Ada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita, ada pula yang tidak Allah khabarkan kepada kita. Itu sah-sah saja untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, persis seperti ketika Allah memberitahukan kepada kita sebagian nama dan sifatnya, kemudian merahasiakan sebagian yang lain. Ya, persis seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sebagian nama dan sifatnya, kemudian merahasiakan sebagian nama dan sifat yang lain. Boleh sekali Allah Subhanahu wa taala melakukannya, tidak harus semuanya diberitahukan kepada kita. Selanjutnya, yang ketiga, membenarkan berita-berita yang sahih, seperti berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan berita-berita dari kitab-kitab terdahulu sebelum diselewengkan.
Ya, kalau Al-Quran udah pasti sahih, udah pasti aman, utuh, tergaransi, hingga kita tidak perlu lagi khawatir untuk langsung mempercayai isinya, nggak perlu lagi khawatir. Tapi kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak bisa langsung dipercayai isinya. Kenapa? Karena telah terjadi penyelewengan, telah terjadi tahrif, pengubahan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu Injil, entah itu Taurat, entah itu Zabur, apapun itu pasti terjadi perubahan di sana. Akibat ulah tangan manusia-manusia yang jahat yang hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka. Adapun Al-Quran tidak sama sekali. Jangankan Al-Quran itu diubah lafadznya, teksnya, redaksinya, diubah tafsirnya saja, kalau sudah melenceng jauh ketahuan tidak? Ketahuan. Baru diubah tafsir yang melenceng jauh, ya, kayak yang baru ramai belakangan ini. Itu kan yang berubah tafsirnya atau redaksinya. Tafsirnya yang berubah melenceng jauh itu udah ramai, ya. Udah banyak kaum muslimin yang paham akan hakikat tafsir Al-Quran nggak terima. Apalagi kalau sampai yang diubah itu adalah redaksinya, teksnya, makin nggak terima lagi. Dan makin tidak mungkin lagi terjadi pada Al-Quran. Jadi di sini penulis memberikan catatan, ya, isi kitab terdahulu yang bisa diimani, dipercayai isinya adalah kitab yang belum diselewengkan, ditahrif, diobah-obah, ya, daripada apa yang Allah firmankan. Dan tentu kita tidak mengetahui cara bagaimana atau bagaimana caranya untuk mengecek, ya, keaslian sebuah kitab selain daripada Al-Quran. Dan cukuplah bagi kita kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya. Nggak usah sok-sokan kuat iman, ya, kemudian iseng-iseng baca Injil, ya. Ada Injil nih di rumah Mbah, cobalah buka-buka sedikit-sedikit, dilihat, ya, mulai goyah hatinya, imannya, ya. Na'udzubillah min dzalik, malah jadi semakin jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab saja dilarang oleh Nabi SAW. Padahal Umar bin Khattab imannya pasti kuat. Syaitan saja kalau mau lewat satu jalan ketemu Umar bin Khattab, dia pilih jalan yang lain. Saking kuatnya iman beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pun termasuk satu dari 10 orang yang dijamin pasti masuk surga ketika masih hidup. Tapi ternyata beliau tetap dilarang oleh Nabi SAW untuk membaca Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Nggak boleh. Yang kemudian tadi Nabi bersabda hal yang sudah kita bacakan di awal. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau Musa masih hidup, ya, tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Nah, Umar saja dilarang oleh Nabi SAW, ya, bagaimana kita. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus darinya, serta ridha dan tunduk kepadanya, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak memahami hikmahnya. Seluruh kitab-kitab terdahulu telah dinasakh, dihapus dengan diturunkannya Al-Quran, ya. Jadi yang diamalkan di dalam Al-Quran adalah hukum-hukum yang belum dihapus, yang masih berlaku. Adapun yang sudah dinasakh, yang sudah dihapus hukumnya, maka tidak diamalkan, ya, maka tidak diterapkan. Contohnya di masa Nabi SAW ada kewajiban bersedekah dulu sebelum berkonsultasi kepada Nabi SAW. Jadi awal mulanya itu sahabat sangat semangat sekali, antusias sekali di dalam berkonsultasi kepada Nabi SAW, hingga hal tersebut memberatkan Nabi SAW. Sebagai seorang manusia biasa tentu butuh istirahat, tapi karena saking semangatnya sahabat, Nabi nggak pernah nolak, diterima terus, dilayani terus, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun ingin menjaga nabinya. Dan diwajibkanlah oleh Allah bagi sahabat siapa saja yang mau konsultasi, sebelum konsultasi harus ngapain dulu? Sedekah dulu, ya. Yang mau konsultasi harus sedekah dulu, kemana aja terserah, yang penting sedekah. Kalau udah sedekah baru silahkan konsultasi kepada Nabi SAW.
turunnya kewajiban itu ternyata membebani sahabat, karena kita tahu mayoritas sahabat itu orang-orang fakir, ya, orang-orang fakir. Hingga akhirnya tidak ada satupun yang berkonsultasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di malam harinya Ali bin Abi Thalib bersedekah, kemudian berkonsultasi, dan di malam itu nggak ada sahabat yang berkonsultasi padahal biasanya ada. Keesokan harinya kewajiban bersedekah sebelum konsultasi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi berlaku, ya. Padahal bisa saja langsung Allah Subhanahu wa taala larang sahabat, tapi Allah tidak begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala biar berikan sahabat untuk memahami kekeliruan mereka, bahwa biar bagaimanapun semangatnya mereka, Nabi tetaplah seorang manusia yang juga butuh istirahat, ya, yang juga butuh untuk menenangkan diri dan lain sebagainya. Kalian semangat tapi lihat-lihat, ya, guru kalian itu sudah seberapa capeknya, ya. Ini nasihat juga buat para pegiat kajian, ya. Asatidzah yang datang dari luar kota itu jangan diporsir, ya, terus-terusan, ya. Kasihlah kesempatan istirahat, ya, hingga mereka juga bisa menjaga kesehatannya, begitu. Nah, itu hukumnya dinasakh, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kalau mau konsultasi kepada Nabi tidak lagi harus bersedekah, ya. Nah, jadi ada hukum yang tetap dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak sekali, ya. Hukum wajibnya beriman kepada Allah, wajibnya bakti kepada orang tua, haramnya durhaka, haramnya riba, itu masih berlaku semuanya, ya, tidak ada yang dinasakh. Tapi di sisi lain ada yang dinasakh. Ada juga yang dinasakh itu bukan hukumnya tapi teksnya. Hukumnya masih ada tapi teksnya udah nggak ada. Syariat apa? Syariat rajam, ya, syariat rajam. Syariat rajam itu kalau kita cari teksnya di dalam Al-Quran nggak akan ketemu, ya. Ada nggak teksnya dalam Al-Quran? Nggak ada. Paling banter diapakan? Dicambuk, ya. Paling banter dicambuk. Tapi teksnya nggak ada, hukumnya masih ada. Di mana Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa dulu ada ayat, ya, tentang rajam ini, wasyaikhu wasyaikhatu farjumuhuma albattah, dan laki-laki dewasa yang berzina dengan wanita dewasa maka rajamlah keduanya, ya, tidak ada ampun, begitu. Ayat itu sudah tidak ada, ayat itu, tapi hukumnya masih berlaku, ya, diterapkan oleh Rasulullah SAW sekalipun ayatnya sudah tidak ada. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang dinasakh, entah yang dinasakh atau dihapus itu redaksinya, kemudian hukumnya masih berlaku, entah yang dihapus itu hukumnya dan redaksinya masih ada, ya, redaksinya masih ada. Nah, yang diamalkan itu yang masih berlaku, tidak dinasakh. Terlepas kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, tetap diimani, ya, tetap diimani. Mungkin ada yang bertanya, kenapa cuma Al-Quran saja yang Allah jaga keutuhannya? Kenapa Injil tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keutuhannya? Begitu juga Taurat, begitu juga Zabur dan Suhuf. Pasti ada hikmah yang Allah kehendaki, ya. Terlepas kita tahu, kita nggak tahu, wajib kita percayai, wajib kita imani, ya. Jangan malah menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengerjakan hukum apapun dari kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi sudah tidak bisa diamalkan lagi. Kalau ada seorang yang mengklaim dia memiliki Injil yang asli, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, atau Taurat yang asli yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, tetap saja tidak bisa diamalkan sekalipun asli, karena masa berlakunya sudah habis, sudah selesai, ya, sudah habis, sudah selesai, ya. Ibaratnya uang lah, ya.
Kan kita sudah berapa kali berganti uang itu, cetakannya, ya. Yang gambar Pak Harto itu ya sudah nggak bisa dipakai buat transaksi, walaupun asli, ya. Ada benangnya, ada hologramnya, ada tanda dari Bank Indonesianya, tapi dia sudah tidak berlaku, ya tidak berlaku, ya, walaupun asli, karena sudah selesai masa berlakunya. Berikutnya yang harus kita imani terkait dengan Al-Quran, ya, adalah bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Termasuk iman kepada Allah dan kitab-kitabnya, yaitu mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yang diturunkan dari Allah, bukan makhluk. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah dan kepada Musa Allah berfirman langsung, ya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, hingga diperlakukan, tidak bisa diperlakukan sebagaimana makhluk. Kalau makhluk itu bisa diperlakukan dalam artian boleh diterima, boleh ditolak, tapi Al-Quran tidak bisa. Al-Quran harus diterima, karena dia merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluknya Allah. Kalau makhluk bisa benar, bisa salah, tapi kalau kalamullah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa salah, ya, tidak bisa salah. Dan di antara tujuan, ya, orang-orang yang menyebarkan pemahaman Al-Quran adalah makhluk, di antara tujuannya adalah ingin menggugurkan status Al-Quran sebagai kitab yang tak terbantahkan, ya. Di antara tujuan orang-orang yang menyebarkan faham bahwasannya Al-Quran adalah makhluk, mereka ingin menggugurkan status Al-Quran sebagai kitab yang tidak terbantahkan. Kalau mereka berhasil menyebarkan fahamnya hingga kaum muslimin pun ikut mempercayai Al-Quran itu makhluk, nanti tidak mustahil akan berujung pada penolakan Al-Quran. Loh, kenapa saya harus nurut sama Al-Quran? Al-Quran kan makhluk, sebagaimana otak saya juga makhluk. Otak saya bisa salah, Al-Quran juga berarti bisa salah, ya. Itu salah satu goalnya ketika mereka ya menyebarkan pemahaman bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, karena mereka ingin menggugurkan status Al-Quran sebagai kitab yang tidak terbantahkan kebenarannya, ya. Maka kita harus pahami Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Allah juga berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka berilah dia perlindungan agar dia dapat mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan firman Allah di sini adalah Al-Quran, ya. Kan banyak orang-orang musyrikin yang meminta perlindungan kepada, jaminan keamanan kepada kaum muslimin. Kalau mereka minta perlindungan, kasihlah perlindungan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Berikut isinya yang harapannya mudah-mudahan mereka nanti mau masuk Islam, ya, mau masuk Islam. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui, ya. Jadi di sini Allah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yaitu Allah mengatakan hatta yasma'a kalamullah, supaya mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah bukanlah makhluk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rajulun yahmiluni ila qaumih fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Siapakah di antara kalian yang sudi membawaku ke kampungnya, ke kaumnya? Karena sesungguhnya kaum Quraisy mencegahku, menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Yang hendak disampaikan oleh Nabi SAW itu apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalamullah.
berdasarkan firman Allah sendiri dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah bagaimanapun keadaannya, apakah yang terjaga di dalam dada, yaitu yang dihafal oleh kaum muslimin, ataukah yang dibaca oleh lisan, yang ditulis di dalam mushaf-mushaf, ya, semuanya tetap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah, baik lafadznya, hurufnya, maknanya, semuanya adalah kalamullah atau firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus kita perlakukan lebih daripada yang lain. Yang lain. Jangan sampai kita sudah dinasihati, sudah diberitahu, kemudian disampaikan dalilnya firman Allah ini dan firman Allah itu, masih saja kita bantah. Bantahnya bukan pakai dalil Al-Quran lagi, bantahnya pakai kata ustaz, ya. Ini tentu merupakan suatu hal yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang mukmin yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan firman Allah ternyata nomor sekian, bukan nomor pertama. Berikutnya iman kepada para rasul. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani para rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada rasul ialah mengimani bahwa Allah mengutus mereka untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kekufuran menuju keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjawab seruan mereka pasti beruntung dan bahagia, sedangkan orang yang menentang mereka akan merugi dan menyesal. Siapa saja, ya, di masing-masing umat. Entah umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, entah umatnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, begitu juga umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban masing-masing umat tersebut adalah mentaati rasulnya masing-masing, ya, mengikuti rasulnya masing-masing. Hanya orang-orang yang mengikuti para rasul itu sajalah yang akan beruntung dan selamat. Adapun yang meninggalkannya maka akan celaka, termasuk rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Para sahabat pun bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Lalu siapa orang-orang yang enggak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku berarti dia telah enggan untuk masuk surga. Kalau enggan untuk masuk surga, ya berarti masuk neraka. Dan kalau masuk neraka pasti tidak akan pernah bahagia, pasti tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh." Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh alaihi salam, wan nabiyina min ba'di, kemudian kepada nabi-nabi yang setelahnya. Nabi siapa saja yang dapat wahyu kerisalahan dari Allah setelah Nuh? Ibrahim, Musa, kemudian Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini jelas Allah menyatakan bahwa Rasul yang pertama yang dapat wahyu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian orang meyakini Nabi Idris alaihissalam, tidak. Yang benar adalah Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, adapun Nabi yang pertama jelas Nabi Adam alaihissalam. Karena antara Adam dan Nuh alaihissalam itu manusia masih dalam kondisi bertauhid. Sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam mulai terjadi perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk membenahi tauhid umat tersebut, ya,
untuk memperbaiki keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelumnya enggak ada rasul, ya. Sehingga sebelumnya tidak ada rasul, sebagaimana ini merupakan penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Manusia semuanya hidup dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terjadi kemusyrikan, ya, tentunya sebelum akhirnya diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi terjadi kesyirikan dulu, baru diturunkanlah atau diutuslah Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul di tengah-tengah mereka. Dan di dalam hadis yang sahih, ini juga hadis yang menjadi dalil bahwa Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Di mahsyar nanti kita semua, yaitu manusia, akan mendatangi Nuh alaihissalam dan berkata kepada beliau, "Ya Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahlil ardi." Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Ini sabdanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa nanti yang akan kita ucapkan di mahsyar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini nanti yang akan kita ucapkan. Walaupun sekarang kita nggak bisa bahasa Arab nih, ya. Tapi ini nanti bisa nih, ya. Nuh anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh alaihissalam, engkaulah rasul yang pertama. Ya, di mana sebelumnya kita sudah lebih dulu mendatangi Nabi siapa? Sebelum Nuh, Nabi Adam alaihissalam kita datangi. Ya, wahai Adam anta abuna, ya, wahai Adam engkau adalah bapak kami semua, ayah kami semua, ya. Kita minta syafaat kepada beliau agar segera ditegakkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mengatakan bukan saya yang berhak untuk melakukannya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beliau pun merasa atau menyampaikan ketidaksanggupannya. Setelah beliau menyampaikan ketidaksanggupannya, kita semua pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kita mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Ini omongan kita nanti yang sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Maka tidak ada rasul sebelum Nuh alaihissalam dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu batasannya. Pertamanya Nabi Nuh, sehingga nggak ada rasul sebelumnya. Terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada rasul setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kamu. Bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, ya. Karena putra Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal dunia. Yang hidup hanya putrinya yang kemudian melahirkan cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau secara nasab itu larinya ke putri beliau semua, ya. Kalau diurutkan mestinya ke bapak, berarti ke menantu-menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu itu ada hikmahnya, ya. Ketika tidak ada seorang pun yang nasabnya benar-benar langsung nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab itu ditariknya ke bapak atau ke ibu? Ke bapak. Sementara putra-putra Nabi SAW ada yang hidup sampai dewasa kemudian memiliki keturunan, tidak ada, ya. Di antara hikmahnya adalah untuk menutup, ya, semakin berbangganya keturunan beliau dengan garis keturunan itu, ya. Ternyata sudah ditutup pun, ya, yang merasa masih keturunannya banyak yang berbangga dengan garis keturunannya itu, ya. Padahal itu sudah ditutup, ya, sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya kan larinya ke Fatimah radhiyallahu taala anha, kan begitu, ya. Hasan bin Fatimah atau Hasan bin Ali? Hasan bin Ali, ya. Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum, ya, jami'an. Itu saja masih banyak yang menyalahgunakannya, ya. Kemudian menyesatkan kaum muslimin, ya, untuk mengelu-elukan mereka, ya, untuk mengkultus-kultuskan mereka, ya. Ditambah lagi oknum-oknum yang memalsukan nasabnya, mengaku-ngaku sebagai keturunan
Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tidak ada keturunan atau garis keturunan sama sekali, ya. Kemudian Allah berfirman wa khataman nabiyyin, dan beliau juga sebagai penutup para nabi. Yang kita bahas, beliau adalah penutup rasul, tapi ayat yang dibawakan penutup para nabi. Pendalilannya gimana? Pendalilannya, kalau kenabian saja sudah ditutup, berarti kerasulan juga ikut tertutup otomatis, ya. Karena tidak mungkin ada seorang rasul yang bukan seorang nabi, itu nggak mungkin. Rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul, ya. Nabi belum tentu rasul. Sudah ada? Nah, silakan dikumandangkan ada. Selanjutnya penulis hafizahullah taala wa ra'ahu wa matta'ahu bis-sihhati wal 'afiyah mengatakan, para rasul adalah manusia biasa. Mereka makhluk Allah yang tidak mempunyai sedikit pun keistimewaan rububiyah dan uluhiyah, serta mereka pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Ini pembahasan yang sangat khas sekali ada pada manhaj salaf, ya. Membahas tentang tingginya kedudukan seorang rasul, tapi mengingatkan juga bahwa mereka tetaplah seorang manusia, sehingga nggak kebablasan di dalam mengelulukan, ya. Juga tidak hanya membahas satu sisi saja, kemanusiaannya saja, seperti orang-orang Mu'tazilah yang akhirnya mengabaikan hak-hak beliau sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabaikan hak-hak beliau sebagai seorang utusan Allah. Jadi manhaj salaf ini sangat-sangat adil, ya, sangat-sangat fair. Membahas tentang tingginya kedudukan beliau SAW sebagai seorang rasul, hingga kita tidak sembarangan memperlakukan beliau, sabda beliau, ajaran beliau SAW. Tapi manhaj salaf juga mengajarkan dan menginformasikan bahwa beliau tetap manusia biasa yang tidak berhak sedikit pun untuk diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini merupakan sikap pertengahan, ya, sikap pertengahan yang ada dalam manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Beliau dan seluruh rasul tidak tahu perkara yang gaib, ya. Nabi Musa alaihissalam disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk lari ke lautan, kemudian memukulkan tongkatnya ke lautan. Apakah sebelumnya beliau sudah tahu kalau lautnya itu akan terbelah? Enggak tahu, ya. Yang beliau tahu, Allah suruh beliau lakukan itu, ya sudah, lakukan saja. Yang kemudian baru terjadi, ya. Nabi Musa alaihissalam juga enggak tahu, ya, sebelum Allah perintahkan lempar tongkatnya, kalau tongkatnya nanti bakalan jadi ular besar. Itu enggak tahu. Artinya apa? Nabi yang manapun enggak ada yang tahu perkara yang gaib, ya, kecuali yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hukum dasarnya Nabi tidak tahu hal yang gaib. Dan itu bukan berarti kita sedang merendahkan Nabi alaihi wassalam, tidak sama sekali. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan bagi mereka, ya, tempatkan bagi mereka. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi dan para rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah taala. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat bagi diriku. Jadi itu bukan di tanganku untuk mendatangkan sebuah manfaat, kemenangan di peperangan ini, di peperangan itu bukan kuasa aku. Itu kuasanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat orang ini masuk Islam, ini masuk Islam, itu masuk, itu bukan kuasaku. Itu kuasanya Allah, ya. Makanya kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meraih suatu kemaslahatan, suatu kemanfaatan, beliau pasti tetap berusaha, ya. Beliau tetap berusaha. Misalnya saja beliau mau hijrah, ada nggak usaha-usaha yang beliau lakukan supaya hijrahnya itu berjalan sukses? Ada usaha-usaha yang beliau lakukan, ya. Di antaranya menyuruh Ali bin Abi
Thalib radhiyallahu ta'ala untuk ngapain? Tidur di tempat tidur beliau sebagai penyamaran untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang memang sudah sepakat untuk menghabisi beliau SAW di malam itu. Itu usaha atau bukan usaha? Usaha. Beliau dan Abu Bakar sewa penunjuk jalan supaya bisa mencari jalan yang tidak lazim dilalui oleh manusia untuk berangkat dari Mekah ke Madinah. Itu usaha atau bukan usaha? Usaha. Bersembunyi di dalam goa saat dikejar oleh orang-orang Quraisy, itu juga usaha. Memasang seorang mata-mata untuk mengirimi dan mengupdate kabar selalu kepada beliau yang terjadi di Mekah, yaitu putranya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, itu juga usaha. Dan lain sebagainya. Ya. Usaha-usaha yang beliau lakukan itu menunjukkan bahwasannya beliau sama sekali tidak memiliki kuasa untuk menentukan manfaat ini harus terjadi, untuk menentukan kemaslahatan ini harus terjadi. Begitu juga untuk menghindarkan kemudaratan beliau tidak punya kuasa. Ya, buktinya masih banyak hal-hal enggak mengenakan yang mengenai beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau rumah tangganya pernah diuji dengan dituduhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, main serong dengan sahabat yang mulia Safwan bin Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kemudaratan atau bukan kemudaratan? Kemudaratan itu, ya, hal yang enggak mengenakan. Dan itu sudah Allah tetapkan akan mengena beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kuasa enggak untuk menolaknya? Enggak punya kuasa. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan bahwa Aisyah bersih dari apa yang dituduhkan. Sebelum itu beliau enggak ngambil sikap sama sekali. Enggak menyalah-nyalahkan Aisyah, juga enggak menerima penjelasan apa-apa. Benar-benar cuma nunggu kabar dari Allah Subhanahu wa taala, yang sampai membuat Aisyah benar-benar sedih hati. Pulang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, itu kan kemudaratan yang menimpa beliau. Beliau punya kuasa enggak untuk menolaknya? Enggak punya kuasa. Ya. Itu saja beliau, manusia terbaik, manusia terkasih Allah Subhanahu wa taala, nabi tertinggi, rasul tertinggi, ternyata kata Allah, aku enggak punya kuasa untuk mendatangkan maslahat, aku juga enggak punya kuasa untuk menjauhkan mudarat, apalagi yang di bawah-bawahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diyakini sebagai orang soleh, yang diyakini sebagai wali, tetap tidak punya kuasa. Karena beliau SAW saja dinyatakan oleh Allah tidak punya kuasa. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Kalau aku mengetahui hal yang gaib, niscaya aku akan melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan terkena keburukan sedikit pun. Tapi aku enggak tahu kalau ternyata kepulanganku dari Khaybar, ya, adalah awal mula terjadinya fitnah tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi aku enggak tahu kalau berangkatnya kita semua ke peperangan Uhud adalah awal mula terbunuhnya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Enggak tahu semua itu akan terjadi. Ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dinyatakan oleh Allah tidak tahu, bagaimana kok kita bisa mempercayai orang-orang yang mengaku-ngaku tahu hal yang gaib, ya, hal yang tidak menjadi wilayahnya manusia. Ini merupakan suatu hal yang sudah tidak boleh lagi terjadi pada kita yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar-benar harus kita pahami dan kita yakini dengan istiqamah bahwa tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jin pun tidak tahu. Ya, termasuk jin pun tidak tahu hal yang gaib, ya, tidak tahu hal yang gaib. Mereka adalah makhluk yang gaib bagi kita. Tapi masih banyak hal yang gaib yang juga tidak mereka ketahui. Ya. Mereka cuma salah satu dari sekian banyak hal gaib bagi kita. Tapi di sisi lain juga masih ada hal-hal gaib yang tidak mereka ketahui. Ya. Jadi jin, syaitan, iblis, semuanya sama saja. Ya, malaikat pun tidak mengetahui hal yang gaib, yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang tahu, itu yang tahu hanya Rasul yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala.
illa man irtada mir rasulin, kecuali ya rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengetahui hal yang gaib itu. Itu pun tidak semua perkara gaib. Nabi pernah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang gaib. Contohnya seperti perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau manusia yang terjadi di alam kubur misalnya. Nabi SAW mengatakan bahwa kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Itu kan hal yang gaib. Itu pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di momen yang lain Nabi SAW tidak pernah menyatakan seperti itu. Dan pasti yang disiksa bukan cuma dua orang itu. Di waktu yang lain, di tempat yang lain, di orang yang lain juga mesti ada juga yang disiksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tampakkan sesekali waktu hal-hal gaib kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam karena ada hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin utamanya adalah jangan sampai kita yakini ada orang yang tahu hal yang gaib ya selain Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Nabi pun tidak tahu. Itu berdasarkan tadi pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 188. Insyaallah berikutnya kita selesaikan pembahasan ini di pertemuan yang selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.